Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Muhammad Iqbal. Saya dari kelas 23 A3 Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya, yaitu membuat sebuah web ataupun aplikasi sederhana ya untuk marketplace gitu teman-teman. Nah, di sini saya lebih tepatnya itu proyek UAS mata kuliah pemrograman internet yang diampu oleh Bapak Rianto. Oke, eh, di sini nantinya fitur-fiturnya yaitu bisa edit, kemudian ada hapus, ada tambah produk ataupun slider seperti itu yang ditugaskan oleh Bapak Rianto. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita menuju ke sana ya. Saya akan mempresentasikan hasilnya bagaimana, seperti mana, dan apakah berfungsi atau tidak seperti itu. Dan insya Allah pastinya akan berfungsi. Nah, di sini saya sudah ada sebelum kita menuju halaman. Oh ya teman-teman, di sini kan dari tugas dari Pak Rianto sendiri nanti itu ada role untuk halaman admin dan satu lagi role untuk halaman user atau pengguna biasa. Nah, di sini kita akan mencoba terlebih dahulu eh, login. Nah, login ke halaman admin. Nah, di sini saya sudah memiliki dua akun. Oh ya, sebelum kita lanjut juga, saya akan mengecek. Nah, di sini saya sudah memiliki eh, ada database ya. Database-nya itu ada database user, kemudian ada produk juga, ada pesan, profil perusahaan. Nah, di sini saya juga kebetulan nantinya untuk login saya sudah memiliki dua akun. Yang pertama yaitu Iqbal, username Iqbal, kemudian statusnya sebagai admin. Kemudian ada eh, username-nya itu Elsa, kemudian statusnya user. Nah, kita masing-masing nanti akan login. Kita login sebagai eh, admin, kemudian sebagai user. Nah, nantinya kita kembali lagi. Nah, di sini. Oke, kita akan masuk sebagai admin. Oke, oke berhasil teman-teman. Nah, setelah kita login dengan memasukkan username dan password, kita akan menuju halaman role untuk admin ya. Di sini kita sudah disambut dengan session yang saya mana session itu memanggil username dan statusnya. Nah, di sini username saya Iqbal, kemudian statusnya itu admin. Nah, di halaman admin ini nantinya kita dapat mengelola profile, kemudian ada update profile, kemudian ada ubah password. Nah, kemudian ada pesan masuk yang dikirimkan oleh user kepada admin. Selanjutnya ada kelola produk ya. Nah, di sini kelola produk nantinya kita akan kita ingin menambahkan produk ataupun edit ataupun hapus yang nantinya akan ditampilkan pada halaman role yang untuk user pada halaman dashboardnya seperti itu. Nah, di sini saya juga membuat dashboardnya ya kurang lebih sama pada halaman dashboard untuk jaga-jaga. Aslinya kan nantinya setelah kita eh, update dari produk ini tambah, semisal tambah produk udah nambah, itu akan tampil di sini. Nah, ini sama, saya cuma buat jaga-jaga agar semisal kita nggak perlu login login user dulu, jaga-jaga saya sudah ada halaman usernya. Kemudian ada kelola slider. Nah, ini slider. Slider ini nantinya tampil pada sini. Nah, ini, pada sini ini slider. Nah, nah, ini baru untuk ini di halaman admin ya. Saya sengaja taruh di sini buat
eh, apa ya namanya, buat melihat lah agar udah benar apa belum. Sebenarnya kalau dari tugas Pak Rianto sendiri yang penting kan sudah ada session di halaman dashboard itu ada session yang memenuhi username sama statusnya gitu. Nah, tapi di sini saya cantumkan saja karena buat sama saya buat gambaran lah nantinya di halaman user udah masuk belum. Ah, jadi saya kan untuk kontrolnya eh, lebih mudah seperti itu. Kemudian ada profil perusahaan. Nah, profil perusahaan ini, oke, terus ada fitur logout. Nah, oke, ini untuk fitur-fitur dari role untuk admin atau halaman admin sudah ada. Kemudian kita coba login di halaman untuk yang apa namanya statusnya itu sebagai user biasa. Nah, ini kan statusnya sebagai admin, bisa mengelola produk, mengelola tadi apa slider, terus untuk mengedit atau mengubah profil perusahaan seperti itu. Kemudian ada profil juga. Nah, oke, sekarang kita akan menuju halaman yang role khusus untuk user. Saya di sini sudah memiliki akun, terus masukkan password. Oke, maaf, salah ini. Oke, nah, ini belum ada di. Nah, oke berhasil teman-teman. Nah, di sini setelah kita masuk, kita juga di sini langsung di sini ada session ya, khusus dengan mengambil nama username sama status. Nah, statusnya di user. Nah, di sini pada halaman eh, dashboard sendiri itu ada slider, kemudian ada produk. Nah, kemudian di sini ada footernya juga. Nanti ini di sini ada eh, footernya yang mengambil apa nama perusahaan, kemudian alamat dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian di sini halaman user juga ada profile dan juga tentunya di sini kita bisa edit edit profile dan edit password. Oke. Kemudian di sini ada kontak. Nah, di sini tadi yang pada halaman apa namanya halaman kalau di halaman admin itu profil perusahaan yang nantinya tampilannya ini hmm, sebelah sini. Nah, di sini profil perusahaan. Nah, kita menginputkan ini di sini semuanya, terus kemudian kita update. Nantinya itu akan tampil pada setiap eh, footer, footer, kemudian pada setiap footer, kemudian kalau pada halaman untuk user, role user itu akan tampil di sini. Nah, di sini. Nah, sini juga saya menambahkan lokasi ya. Kemudian hubungi kami. Fitur hubungi kami ini untuk menghubungi dari user untuk admin seperti itu. Kita, nah, nah di sini kita menunjukkan perbedaannya ya dari dashboard, kontak, hubungi kami. Nah, di sini pada halaman user ini kita hanya dapat ini. Kita tidak dapat mengelola produk, terus ada slider kita tidak bisa dibatasi ya karena di sini juga saya sudah menggunakan filter sendiri. Jadi setiap saya masuk ke halaman dengan username, passwordnya, statusnya itu admin, maka akan terbawa ke halaman role khusus untuk admin seperti ini. Nah, bisa mengatur seperti ini kelola produk, slider, profil perusahaan, tidak bisa masuk. Sedangkan di halaman eh, misalnya sendiri cuma ada dashboard, profile, kontak, hubungi kami, seperti itu. Nah, baik. Oke, langsung saja setelah mohon maaf ya agak bertele-tele ini penjelasan awalnya. Kita langsung saja untuk coba untuk edit, hapus, fitur edit, hapus, tambah seperti itu ya. Pada role admin. Nah, di sini kita mulai. Nah, di sini nih pada halaman slider di sini saya kemarin ada coba ya saya ingin mengedit dengan produk saya, produk nama saya kan berhubung itu laptop gear store, jadi berhubungan dengan uh, gear gear dari laptop ya.
Nah, di sini kan Mas ini kemarin saya uji coba. Nah, di sini ada beberapa gambar yang masih kurang bagus menurut saya. Saya akan coba edit. Nah, di sini saya akan menambahkan juga dan saya edit. Oke, slider kelola slider. Nah, di sini. Ini juga di halaman tadi di halaman kita kembali dulu di halaman nantinya kan halaman user ini ya. Ini halaman user. Oke, kita coba di halaman produk, kelola produk. Nah, di sini saya sudah memiliki empat. Oh, sorry, sorry. Kita mulai dari slider dulu ya tadi ya, yang paling atas ya. Nah, slider sendiri. Sini saya sudah memiliki eh, empat produk. Nah, di sini yang produk ini saya ingin hapus. Saya ingin hapus atau edit dulu ya anaknya. Kita edit dulu lah ini. Kita edit dulu di bagian ini. Ini tadi karena di halaman ini, coba kita di halaman role user ya. Buka user. Nah, ini pada gambar ini. Nah, ini menurut saya masih gambarnya itu apa namanya ya? Kurang lah, masih pecah ini ya. Kalau di sini lah, kita akan ganti gambar ya, edit. Kita akan mengedit. Coba kita mouse gaming. Semisal kita tambah di sini mouse tetap ya, mouse gaming RGB, RGB. Tambah lagi sini mouse ergonomik misalnya ya, ergonomik, ergonomik. Oke, untuk statusnya aktif di sini ya, statusnya aktif. Kita akan ganti. Oke, pada gambar mana ya? Jangan berarti gambar ya teman-teman. Oke, nah ya ada soalnya. Oke ya, nah, nomor 17 kita simpan. Oke, berhasil disimpan ya teman-teman. Nah, data berhasil disimpan. Nah, ini kan kita coba lihat. Kita lihatnya di halaman user aja ya, karena kita kan tujuannya kan yang di sini produk cuma untuk edit, coba terus user untuk menampilkan. Tapi di sini sebenarnya juga bisa. Di halaman dashboard sendiri saya sudah menampilkan juga, tetap ditampilkan. Nah, nah ini sudah ganti ya. Coba kita lihat di halaman user. Nah, di halaman user sendiri kita reload. Oke, nah di sini teman-teman, nah ya sudah masuk, sudah ganti ya. Berarti kita fitur edit sudah berhasil. Kemudian kita kembali, kita ke menu hapus. Nah, di sini kan ada nih yang menurut saya ini kurang kurang cocok kayak kurang cocok dengan apa namanya? eh, dengan tampilannya lah. Menurut saya ini kan kemarin baru coba-coba. Nah, di sini oke, kita keluar slider. Ini saya hapus. Apakah berhasil? Oke, berhasil teman-teman. Kita coba lihat ya di halaman user ya. Nah, nah, nah ini kan masih ada karena belum di itu ya, di refresh. Nah, sekarang setelah di refresh, nah kan cuma tiga barang. Tadinya kan aslinya empat barang. Oke, tadi berarti untuk fitur hapus sudah beres teman-teman. Kemudian kita tambah, semisal kita menambahkan slider lagi. Slider di sini saya akan judulnya, tapi saya sudah mencatat ya. Sorry, Mbak. Nah, di sini semisal saya mau menambah, nah ini, saya mousepad. Saya akan menambahkan mousepad atau diskpad. Hmm, oh, ya semisal aja ya, semisal mousepad, copy ke halaman. Nah, ini misal judulnya mousepad ada seri ras, kemudian nah,
Ini untuk subjudulnya, subjudulnya. Kemudian statusnya kita aktif. Kemudian kita cari gambarnya. Bentar saya gambarnya mana dia? Oh, ini. Oke, cari gambar yang ini. Kan? Oke, oke, berhasil. Kita berhasil ya teman-teman. Nah, sini kita tadi kan udah dihapus ada 4, kemudian 3 hapus, kemudian saya menambahkan, sudah berhasil menambahkan. Kemudian apakah muncul? Coba kita lihat ya di halamannya. Halaman user. Nah, sini. Nah, ini kan baru masih 3 karena belum di refresh ya. Coba saya refresh. Nah, sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini dengan tadi ini judulnya, kemudian ada apa namanya subjudulnya, semisal ya kita contoh aja untuk simulasi. Oke, untuk slider, kemudian fitur yang lagi terakhir slider yaitu kita bagian edit. Nah, di sini, nah di sini kan ada status aktif nih teman-teman. Nah, di sini saya kalau semisal barangnya semisal stok yang pasti itu udah nggak ada, kita tidak aktif. Nah, kalau misalnya tidak aktif itu berarti tidak muncul. Oke, berhasil kita edit, kemudian kita coba lagi di halaman user. Nah, di halaman user coba kita refresh. Nah, hilang kan teman-teman? Oke, sudah berhasil. Oke, untuk slider kita sudah berhasil. Kemudian kita ke kelola produk. Nah, kelola produk di sini. Nah, untuk kelola produk, nantinya saya di sini ada, saya sudah memiliki 3 produk. Nah, di sini ya, teman-teman. Di sini udah ada 3 produk. Nah, ada nama produk, deskripsi, harga, stok, gambar, dan aksi, bisa edit ataupun hapus. Kemudian ada bisa tambah. Nah, yang nantinya eh, produk ini, data data produk ini akan ditampilkan pada halaman user itu di sini di bagian sini. Nah, kan tadi 3 tadi udah ada di sini. Oke, sekarang kita akan mencoba menambahkan teman-teman. Ini kan baru ada 3, kita akan coba menambahkan. Nah, menambahkan, aku ingin menambahkan Dexmed ya. Aku ini udah demo, saya ingin nambahin Dexmed. Sorry, halamannya mana gitu? Oh ini. Nah, kita coba tambah nama barang. Itu saya sudah. Maaf ya teman-teman, maaf ya. Saya di sini tinggal kopas-kopas saja. Saya sudah menyiapkan tadi ada beberapa barang, yang sudah saya siapkan. Nah, di sini Dexmed, kontrol, oke, oke. Nah, untuk misal kita isi harganya berapa ya? Kira-kira aja ya 120.000. Oke, 120.000. Stoknya saya semisal punya stok 5. Deskripsinya ini sama seperti deskripsi. Saya salin dari sini, Ctrl C. Oke. Nah, ini jadi sudah ada ya. Kemudian kita pilih gambarnya teman-teman. Nomor, oke. Kita pilih gambarnya. Pelan. Oke, gambar berhasil disimpan. Nah, ini. Oke. Dan semisal nambah lagi ya. Saya ingin menambahkan lagi namanya tadi apa ya? Saya sudah siapkan. Nah, stand holder buat laptop. Nah, ini mereknya. Saya tentukan harganya semisal 150.000. Misal.
150.000 untuk stoknya sendiri saya punya stok 7 semisal. Kemudian saya ngisi deskripsi, contoh, save. Nah, sini deskripsinya sudah tulis. Kemudian, oke, kemudian gitu kayaknya. Nah, kita cari tadi nomor 22 insya Allah nggak salah ya. Soalnya udah kelihatan ini. Oke, terus kita simpan. Apakah berhasil? Oke, berhasil nih teman-teman. Nah, oke, kita tadi kan baru cuma ada 3 ya. Sekarang kita udah menambahkan ini, menambahkan 2. Apakah pada halaman ini? Nah, ini kan baru 3. Nah, setelah kita refresh, apakah berhasil? Harusnya sih berhasil ya, karena pada halaman produk sendiri juga udah berhasil menambahkan. Nah, kita coba refresh. Oke, nambah 2 tuh. Nah, ini saya menambahkan ada tadi call me laptop stand di PJ, kemudian ada dashmat. Nah, saya sudah menambahkan. Nah, ini untuk halaman user seperti tadi ya. Sebenarnya di halaman apa ya, di halaman admin sendiri saya juga menaruhkan sebenarnya. Nah, itu kan. Tapi karena kan aslinya kan buat halaman user seperti itu. Ini kalau sama saya tetap saya buat itu buat jaga-jaga lah, buat biar kita langsung bisa dari admin mantau di halaman dashboard itu udah sesuai belum sih sama yang diinginkan admin gitu loh. Jadi, nah, ibaratnya ini prototipenya lah seperti itu. Oke ya, tadi untuk fitur tambah kita udah berhasil. Kemudian saya ingin fitur edit. Nah, di sini saya ingin mengedit. Nah, di sini saya ingin edit di bagian ini. Edit. Nah, di sini saya ingin edit foto ya teman-teman. Sama edit harga dan stok. Misal dari admin itu harganya udah naik, kita bisa edit harganya tadi yang 150, kita jadi 200.000 seperti itu. Ini 20.000, sorry, 200.000. Kemudian stoknya, kemudian cuma karena laris ya mungkin tinggal satu stoknya, misal seperti itu. Kemudian ada model terbaru atau seperti apa, nah bisa update gambar. Nah, kita update gambar dia nomor berapa tadi saya lupa ya, sorry ya gambarnya karena tidak kelihatan. Oh, nomor 21 udah benar. Nah, 21 ini ya, kita open. Oke, kita simpan. Oke, berhasil teman-teman. Setelah kita edit tadi ya, tadi gambar kita edit terus harganya kita naikkan, kemudian stoknya satu, tadinya yang stoknya 7 jadi satu, yang harganya 150 jadi 200.000 karena sudah saya edit. Oke, berhasil ya. Setelah itu pada halaman ini teman-teman. Nah, sekarang tadi edit sudah bisa, tambah sudah bisa, kemudian hapus ya. Nah, kemudian saya akan hapus. Sini ya, saya akan salah satu akan hapus mana ya? Semisal ini yang tinggal satu ya. Karena di sini kan masih tampil ya teman-teman. Di sini juga harusnya, oh ya. Nah, di sini kan masih 150 ya. Karena kita belum refresh. Setelah kita refresh, nah, fotonya juga udah berubah. Tadinya kan belum berubah. Nah, kan udah berubah. Oke. Kemudian untuk, nah di sini semisal nih dari admin sendiri dari yang menyediakan itu kan ini barang tinggal satu, semisal udah hapus kan di sini otomatis kalau sudah nggak ada kan harusnya hilang ya. Nah, kita bisa mengontrolnya itu dari sini. Kalau semisal ini udah habis kan biar nggak diiklanin terus loh seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengontrolnya dari sesi dari role admin. Nah, kita hapus kalau semisal ini tinggal satu udah kebeli nih, belum restock, kita hapus saja dulu. Nah, hapus. Kalau tadi di slider kan bisa aktif atau tidak. Kalau di sini karena tidak ada fitur, tidak ada kalau di edit sini ya. Jadi kalau kalau di mana ya, di halaman yang untuk lola slider itu kan ada statusnya aktif atau tidak aktif. Nah, di sini tidak ada. Di halaman slider kalau semisal
barang yang nggak ada itu bisa di tidak aktifkan gitu. Nah, di sini saya tidak menyediakan fitur seperti itu ya. Nah, di sini kita langsung hapus saja. Nah, karena kemarin-kemarin ya dari Bapak Rianto sendiri mengajari seperti itu ya. Implementasikannya seperti ini. Oke, langsung kita hapus. Oke, berhasil hapus teman-teman. Coba kita buka di halaman usernya. Nah, ini masih ada toh. Nah, karena kita belum refresh, coba kita refresh. Nah, produknya tinggal ini aja. Oke, kemudian untuk fitur admin, role admin yang terakhir. Fitur role admin yang terakhir yaitu pada, oh bukan terakhir sih, sorry, yang kita bisa eh, mengeditnya ya. Sorry. Nah, profil perusahaan. Nah, profil perusahaan ini ada nama perusahaan, deskripsi, alamat, kemudian telepon, email. Nah, kita bisa mengeditnya ya teman-teman, kita bisa update-nya ya. Nah, yang nantinya ini profil ini saya taruh di bagian footer. Jadi setiap footer, setiap halaman itu ada menampilkan profil profil seperti ini. Nah, ini kan atau gear, nama lama itunya, terus nama perusahaannya misal ya, kemudian mengelola jasa apa, jasanya apa, atau deskripsinya itu apa, kemudian alamat, nomor telepon, email, itu. Nah, setiap halaman di sini saya sudah ada. Nah, sudah ada nih teman-teman. Nah, ada fiturnya ya, seperti yang disarankan dari Pak Rianto untuk penilaian ya, ada footer. Setiap halaman saya sudah menerapkan footer seperti itu. Kita coba di halaman, nah, di halaman produk, kelola produk sudah ada, kemudian di halaman kelola setup juga sudah ada, apalagi di halaman tadi ya, di halaman profil perusahaan sini, nah udah ada. Kemudian kita coba di halaman, nah ini udah ada toh, ini otomatis akan halaman profil juga, profil kontak, udah ada ya, menghubungi kami. Nah, oke, kita akan coba edit ya teman-teman. Kita akan mencoba edit untuk nah profil perusahaan. Nah di sini Laptop Gear Corporation. Nah di sini saya ingin mengganti jadi Laptop Gear Store. Nah teman-teman, Laptop Gear Store namanya. Store. Kemudian deskripsinya penjualan, servis dan aksesoris. Seperti ya, saya akan semisal ini udah ya deskripsinya udah sesuai menurut saya lah penjualan. Nah, semisal ditambah lah, ditambah apa ya? Dan eh, apa namanya? Hmm, misal saya tadi gadai, misal eh, pegadaian, misal pegadaian gitu. Kemudian alamat. Nah, alamat sini misalnya Sono Sewu Kasihan Bantul Yogyakarta. Nah, alamat saya ditutup di Jogja aja, misal saya jadi di cuma Yogyakarta aja, daerah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Kemudian nomor teleponnya itu saya 000. Oke. Kemudian ini jadi 22 misalnya. Oke, kita coba update. Nah, di sini kan masih nama yang dulu ya teman-teman, ada laptop Gear. Saya ganti dengan laptop Gear yang tadinya laptop Gear Corporation. Kita update menjadi laptop Gear. Kemudian ada di sini penjualan, sama saya di sini belakang tambah pegadaian. Terus alamatnya saya di sini cuma mencantumkan Yogyakartanya saja seperti itu. Kemudian nomor telepon tadi ditambah 000, email juga. Oke. Setelah kita update, apakah di sini ya, di sini itu akan juga eh, terupdate juga di halaman sini, teman-teman, di halaman kontak nih teman-teman. Nah, ini kan kontak itu juga kita ngambilnya dari database yang ada pada yang kita inputkan tadi kan di sini nih, pada halaman sini kita kan. Nah, di sini nantinya kita terinput ke database juga, teman-teman. Nah, di sini tadi database mana? Di halaman profil perusahaan. Nah, di sini. Nah, kan ini masih sama ya. Nah,
kita kemudian terus nanti kita panggil lagi di sini. Nah, nah, apakah ini juga berubah? Kita coba teman-teman. Oke, update. Set. Oke, berhasil update nih teman-teman. Nah, berhasil update. Nah, otomatis di sini juga terupdate setiap di sini. Nah, di sini di halaman dashboard admin juga sudah, kemudian profile, terus pesan masuk. Nah, ini laptop Gear Store ya. Ini udah update semua teman-teman. Kemudian kita di halaman user ya. Nah, ini kita refresh. Nah, di sini teman-teman. Oke, sudah terupdate ya. Nah, kemudian di sini juga sudah terupdate. Oke, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian yang di halaman eh, terakhir untuk di halaman admin itu ada nah, nih pesan masuk. Nah, jadi setiap nantinya di fitur ini, di fitur yang role-nya untuk user kan ada namanya hubungi kami lah. Hubungi kami ini setiap dari eh, user ya, setiap user mengirimkan pesan, maka akan eh, tersimpan di sini teman-teman. Mana ya? Sorry, sorry. Akan tersimpan di halaman pesan masuk ini. Oke, kita coba aja langsung ya. Kita coba nama, misal namanya Robert atau ini bukan nama Robert, terus emailnya Robert, semisal ini ya, Robert 123 @gmail. Oke, sorry, keep gmail.com. Kemudian nomor itu kita opsional aja ya, buat contoh aja ya. Contoh apa? Nah, terus misalnya di sini semisal ada keluhan atau ada saran dari customer ya, di sini saya semisal dari user yang semisal dari ini kita di sini kita apa ya coba eh, ingin menanyakan estimasi estimasi paket datang misalnya estimasi paket banyak datang kapan min kapan admin gitu ya. Nah, coba kita ini belum kirim ya, kita coba lihat ke halaman sebelumnya dulu. Nah, di sini kan belum ada yang atas nama Robert tadi ya. Nah, kemudian kita kirim. Oke, berhasil teman-teman. Jadi fitur hubungi kami di halaman role user berhasil. Kemudian kita lihat di apakah pesan itu masuk ke halaman admin. Coba kita. Nah, ini belum ada ya. Coba kita refresh. Nah, udah nih teman-teman. Nah, udah toh? Nah, sudah sudah masuk di bagian sini. Masuk tadi Robert nomornya, terus estimasi paket saya datang kapan admin. Nah, berarti sudah ya. Dari segi role user untuk hubungi kami sudah berhasil. Kemudian dari menerima pesan dari admin pun sudah bisa menerima pesannya. Nah, pesannya sudah ada. Nah, kemudian pesan-pesan ini juga disimpan di halaman di ini tabel namanya tabel pesan. Saya membuat tabel pesan untuk menyimpan. Nah, sini ya menyimpan ya. Ini nah, data-datanya, nama pengirim, emailnya, isi pesan seperti itu. Kemudian di sini saya di database-nya malah menyantumkan tanggalnya juga. Walaupun saya tidak menampilkannya di sini. Saya cuma menampilkan ini pengirim seperti itu. Oke, berhasil ya. Kemudian apa lagi? Oh ya, sudah. Kemudian dari role user sudah beres. Nah, role usernya ini hubungi kami sudah bisa tadi, kontak juga sudah berfungsi, yang menampilkan ini ya teman-teman, kontak kami itu menampilkan profil perusahaan. Di kontak kami itu pada role user itu ada bagian dashboard. Dashboardnya itu seperti tadi ya, kita udah mencobanya. Nah, jadi setiap halaman produk
semisal halaman slider tadi ini kan slider ya, dikelola slider pada halaman admin ini, setiap kita edit ataupun tambah, pastinya di sini juga akan di sini sesuai ini. Nah, tadi juga kita udah uji coba ya di halaman. Nah, ini sudah jadi. Semisal ini tadi, semisal kita coba lagi ya, kita coba lagi nih. Ini kan tidak aktif ya teman-teman. Kita edit supaya aktif bisa ditampilkan. Kita aktifkan, simpan. Oke, berhasil. Kemudian di halaman, nah ini kan baru ada tiga ya teman-teman. Belum tadi yang tadi terakhir belum ditambah. Kita refresh. Nah, di sini jadi aktif. Setelah aktif jadi terlihat. Oke, begitu pula di halaman ini. Nah, tadi kan kita sudah juga melihat delete sama itunya ya. Delete sudah bisa, edit juga bisa. Ini kalau di sini ini untuk menampilkan kalau di halaman adminnya itu dikelola produk. Nah, setiap produk saya tampilkan di kalau di halaman usernya sama di sini. User, oke. User kalau produk ini kalau slider di sini nanti tampilannya ya sebagai slider. Nah, untuk sessionnya udah, kemudian kontak. Nah, kontak di sini, kontak sini saya akan di sini kontak ini untuk menampilkan profil dari perusahaan, nama perusahaannya apa, kemudian tentang perusahaan apa, atau deskripsinya itu penjualan dan lain-lain, terus alamat. Nah, di sini saya juga sudah menambahkan lokasi sesuai yang diinstruksikan dari eh, Bapak Rianto sendiri lah. Di sini, nah ini ada, nah lokasinya saya sudah ya, sudah ada lokasi. Oke, oke. Kemudian hubungi kami. Tadi ya kita sudah bisa mengirimkan pesan. Nah, hmm, oke. Baik, alamatnya tadi udah ya, Samudolyo, Presewu, terus apa lagi teman-teman. Nah, oh ya, sorry saya lupa di gini, kita coba ya di sini di update di profile. Coba kita untuk update profile kita ingin ganti foto. Kita ganti foto nih teman-teman. Kita ganti foto mana ya? Hmm, bisa di download. Sana aja ya. Hmm. Nah, kan terus ini udah username-nya kita ganti Elsa Elsa Ladi misal perempuan ini kan bisa edit laki-laki belum perempuan sini saya laki-laki aja ya, perempuan aja ya sesuai. Nah, oke, kita update. Oke, berhasil. Nah, berhasil ya di halaman itu juga. Nah, berhasil. Elsa lagi perempuan ya. Kemudian coba kita ubah password nih teman-teman. Tadi saya ada, kita masukkan dulu password lama. Tadi saya ada nama passwordnya saat itu L1. Password barunya itu L2. Kita konfirmasi passwordnya L2. Teman. Oke, berhasil teman-teman. Nah, oke. Coba kita logout ya. Kita tadi username Esa lagi, terus itu apa passwordnya eh Elsa 2 kita logout. Nah, kita coba masuk lagi ya teman-teman. Jadi Elsa, ini username Elsa lagi, kemudian passwordnya Elsa 2. Apakah berhasil masuk? Oke teman-teman, berhasil masuk ya, berarti untuk fitur update passwordnya juga berhasil. Nah, di profil ini update profilnya sudah, update passwordnya juga, ubah passwordnya juga sudah bisa.
Oke, di halaman dashboard kita sudah bisa menampilkan di role user ini ya, kita sudah bisa menampilkan slider, data slidernya, kemudian produknya, kemudian di footernya juga kita sudah menampilkan profil perusahaannya tadi ya, kemudian kontak di profil tadi sudah, kemudian kontak di kontak kita juga sudah bisa menampilkan profil perusahaan, kemudian di sini juga sudah bisa ya apa namanya, saya juga sudah menampilkan alamat atau Google Map, hubungi kami. Tadi kita juga sudah bisa mengirimkan pesan ya kepada admin, untuk logout sendiri juga sudah bisa. Terus kita koreksi lagi di halaman admin, tadi admin sendiri profile mestinya juga sama, ini alhamdulillah sudah bisa, tadi kita juga sudah dicontohkan. Kemudian pesan masuk, tadi kita pesan masuk juga sudah ya. Jadi dari halaman admin ini pesan masuk sudah bisa menerima pesan yang dikirimkan dari user, user pengguna. Kemudian kelola produk tadi kita sudah bisa, update delete sudah bisa, hapus, update delete tambah hapus sudah bisa. Kemudian slider juga sama, sudah bisa. Kemudian profil perusahaan kita juga tadi sudah ngedit. Nah, tadi ya kita ulangi lagi di profil perusahaan ini, nantinya itu bisa kita gunakan untuk menampilkannya itu di sini di footer. Jadi setiap ini diganti di footernya itu juga berubah. Nah, sebenarnya juga kalau di halaman user juga sama, di bagian footer juga iya berubah, di bagian kontak. Nah, menampilkan informasi tadi untuk kontak kami tadi ini. Kontak kami ini mengandung informasi dari profil perusahaan di halaman nih. Seperti itu teman-teman. Oke, sepertinya sudah cukup. Alhamdulillah sudah beres semuanya. Halaman user sudah. Nah, ini di sini halaman user itu cuma bisa menampilkan kontak hubungi kami ya. Jadi di halaman user sendiri saya sudah melakukan filter, jadi juga tidak bisa uh, nafalnya juga sudah konsisten. Jadi tidak ada kelola yang harusnya di role adminnya role admin sendiri. Seperti ini contohnya. Nah, pesan masuk. Nah, ini untuk role admin seperti ada kelola produk, slider perusahaan. Tapi di sini juga tidak ada. Di sini cuma ada kontak dan hubungi kami. Begitupun sebaliknya. Ya, di halaman admin sendiri itu cuma ada ini, bisa mengelola ini saja. Karena saya sudah menggunakan filter juga. Nah, kita lihat kodenya ya. Sorry, kita tampilkan kodenya. Sini, Syscat, Syscat. Nah, relevan, loading. Kalau siapa, kita lihat ya. Jadi teman-teman, yes. Oh, ini sudah. Stop dulu balik ternyata teman-teman. Nah, nih. Nah, di sini saya tadi di halaman, saya sudah ada dashboard setiap user yang masuk itu, setiap halaman apa namanya, setiap statusnya itu sebagai user itu maka akan dibawa di halaman uh, dashboard user. Nah, di sini saya juga, nah, di sini saya ada file namanya out. Nah, di sini saya ini untuk role-role yang memang uh, hanya bisa diakses oleh admin. Nah, di sini saya mencoba nah, ini only user, kemudian di dashboard untuk admin ya only admin, kemudian hubungi kami kan tadi hanya bisa diakses oleh user, berarti di sini only user. Kemudian semisal produk di halaman produk, nah produk-produk, nah produk ini kan produk tadi itu untuk khusus untuk halaman admin, berarti only admin. Nah, kecuali pada halaman profile, profile itu kan bisa di halaman di apa namanya, bisa diakses oleh admin juga sama user. Nah,
Hmm. Is logged in berarti bisa diakses oleh semuanya. Begitu pada update profile juga sama. Nah, oke. Oh ya, di halaman profil sendiri juga saya juga menggunakan. Nah, navbarnya juga berbeda ini. Nah, di sini saya menggunakan fungsi ini. Nah, jika sessionnya itu statusnya admin, maka eh, navbarnya maka akan pada tampilan. Nah, karena ini, sorry, karena berhubung ini di sini kan halaman profil ini kan bisa diakses oleh admin dan user. Nah, di sini kan kalau agar menjaga navbarnya itu tetap konsisten, nah, navbarnya kan tetap konsisten ini, halaman ini seperti ini. Nah, kan konsisten. Kemudian di halaman ini sendiri juga konsisten seperti ini. Nah, navbarnya konsisten ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan fungsi ini teman-teman di halaman di kodenya. Nah, jika sessionnya itu statusnya admin, maka navbarnya seperti ini, akan tampilan navbarnya seperti ini. Kemudian, jika tidak, maka kan untuk halaman user, jadi cuma menampilkan dashboard, profil, kontak, hubungi kami, logout. Nah, sedangkan kalau di halaman admin sendiri kan ada pesan masuk sama tadi navbar burger kayak yang tadi yang kayak garis-garis itu teman-teman. Nah, ada kelola produk, kelola setter, dan profil perusahaan. Baik. Oke, mungkin sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Saya sudah mempresentasikan poin-poin yang memang di apa ya, poin-poin yang dari diberikan Pak Rianto harus apa saja. Saya sudah bisa ulangi ya. Saya sudah bisa menerima pesan masuk, kemudian eh, kelola kelola produk ya, kelola produk udah edit hapus, kemudian ada tambah ya, kemudian slider juga sama, edit tambah hapus juga sudah. Profil perusahaan juga sudah bisa update, yang nantinya itu ditampilkan di bagian footer sama bagian ini ya teman-teman, kontak. Nah, ini sudah berhasil. Begitupun pula tampilan untuk apa ya, halaman user sendiri sudah sama seperti ini ya. Udah ada slidernya, udah ada produknya seperti itu teman-teman. Kemudian profil juga, profil udah bisa edit sama ubah password juga sudah bisa. Hubungi kami pesannya sudah bisa menghubungi. Sudah pesan berhasil masuk seperti itu ya teman-teman. Sepertinya poin-poinnya kemungkinan sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.